citra doang selama ini, dalam tanda kutip. Religius cuma di depan kamera, dalam tanda kutip. Suami idaman ternyata sama aja, dalam tanda kutip. Mereka percaya nih kalau video ini adalah benar-benar Ricky Harun yang punya kehidupan berbeda ternyata di balik layar. Kubu kedua, pembela. Ada yang bilang, dalam tanda kutip, kalau mirip doang mah banyak. Kalau karaoke emangnya haram? Kok gampang banget sih ngejatuhin orang? Adalah jeng-jeng-jeng reaksi istrinya, Herviza Novianti, yang kelihatan tetap tampil bareng sama Ricky Harun di beberapa momen, walaupun setelah isu ini udah muncul, udah viral gitu. Tapi ekspresinya nih yang dianggap netizen berbeda. Komen nih, ya kan? Ada yang komen gini, aduh kelihatan datar, auranya beda, kayak lagi capek hati. Ada yang komen, kasihan banget. Padahal Hervisanya itu gak ngeluarin statement apapun loh. Ricky Harun gak bikin klarifikasi panjang. Dia cuman upload nih sebuah pesan bernada bijak di media sosialnya, yang intinya mengajak kita untuk tidak membalas hinaan dan membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Nah ini nih, sikap ini nih yang akhirnya ditafsirkan berbeda-beda sama netizen. Ada yang menilai, oh Ricky kamu dewasa banget. Ada yang ngomong, sebenarnya dia lagi menghindari klarifikasi kan. Lagi-lagi klarifikasi ini bikin publik terbelah. Ada yang ngerasa klarifikasi ini ngebantu ngurusin isu, tapi ada yang ngerasa klarifikasi ini muncul terlalu terlambat karena udah kemakan gitu loh. Dan walaupun si mbak-mbak ini klarifikasi, ini tidak sepenuhnya menghentikan gosip. Ya iyalah, siapa yang bisa ngentiin gosip? Gak ada. Dibilang dosa juga tetap gosip. Justru ini muncul lagi pertanyaan baru untuk netizen. Klarifikasi ini murni kejujuran atau upaya meredam isu dan pengen viral? Tapi wah ini nih yang lagi rame ya listeners ya, yang lagi jadi bahan perbincangan di media sosial. Seorang sosok yang katanya suami idaman ladale dihebohkan karena ada satu video yang menampilkan dia lagi ada di sebuah ruangan karaoke barengan sama seorang perempuan yang disebut-sebut sebagai LC. LC bukan inisial, tapi LC adalah kesingkatan dari Ladies Companion. Siapakah dia? Ricky Harun. Aduh, sayang banget ya, padahal Ricky Harun ini kan adalah sosok suami idaman kata orang-orang. Menurut saya sih enggak, ya menurut orang-orang sih iya gitu loh listeners. Dan pertanyaannya di video ini, apakah benar-benar membuktikan sesuatu atau justru hanya memperlihatkan bagaimana cepatnya publik membangun kesimpulan? Nah di video ini durasinya singkat sih dan diambil dari sudut ruangan karaoke. Kelihatan banget ada satu pria yang wajahnya mirip banget sama Ricky Harun duduk barengan sama dua orang lain, satunya pria, satunya perempuan. Sebenarnya nggak ada adegan mesra, nggak ada gestur yang berlebihan, nggak ada percakapan yang terdengar jelas. Tapi karena lokasinya di tempat karaoke, netizen langsung mengaitkannya dengan hal-hal negatif. Padahal sebenarnya secara objektif video itu nggak nunjukin tindakan yang secara langsung melanggar norma gitu loh listeners. Caption yang dipakai di video itu justru yang memancing emosi. Apa sih captionnya emang? Nanti kita cari. Dan seperti biasa, kalau narasi udah kebentuk, orang-orang lebih mudah percaya itu daripada mencari kebenaran. Dan sudah pasti juga netizen terbagi jadi dua kubu. Kubu pertama, penghakim. Mereka bilang kalau mirip doang mah, kalau mereka bilang ini, citra doang selama ini, dalam tanda kutip. Religius cuma di depan kamera, dalam tanda kutip. Suami idaman ternyata sama aja, dalam tanda kutip. Mereka percaya nih kalau video ini adalah benar-benar Ricky Harun yang punya kehidupan berbeda ternyata di balik layar. Kubu kedua, pembela. Ada yang bilang, dalam tanda kutip, kalau mirip doang mah banyak. Kalau karaoke emangnya haram? Kok gampang banget sih ngejatuhin orang? Gitu. Mereka tuh mengingatkan kalau publik tuh gak punya hak menghakimi cuma dari satu video aja. Itu juga belum tentu dia gitu kan. Tapi biasa, netizen kan seperti aku contohnya, lebih suka drama daripada kebenaran. Kalau gak ada drama gak ada nih segmen gini listeners. Dan di tengah ramainya perbincangan yang membawa-bawa nama dia, anehnya Ricky Harun gak bikin klarifikasi panjang. Dia cuman upload nih sebuah pesan bernada bijak di media sosialnya, yang intinya mengajak kita untuk tidak membalas hinaan dan membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Nah ini nih, sikap ini nih yang akhirnya ditafsirkan berbeda-beda sama netizen. Ada yang menilai, oh Ricky kamu dewasa banget. Ada yang ngomong, sebenarnya dia lagi menghindari klarifikasi kan. Ada juga mungkin karena Ricky memilih untuk tidak memperbesar isu.
yang belum tentu besar, tapi sebenarnya udah besar ini. Nah, bagian yang paling banyak disorot netizen adalah jeng reaksi istrinya, Herviza Novianti, yang kelihatan tetap tampil bareng sama Ricky Harun di beberapa momen, walaupun setelah isu ini udah muncul, udah viral gitu, tapi ekspresinya nih yang dianggap netizen berbeda. Komen nih, ya kan, ada yang komen gini, aduh kelihatan datar, auranya beda, kayak lagi capek hati. Ada yang komen, kasihan banget. Padahal Hervisanya itu nggak ngeluarin statement apapun loh secara langsung. Nah, ada yang ngenilai lagi nih, netizen penuh dengan penilaian. Kamu guru kan netizen? Ada yang nilai sikapnya Herviza ini dewasa, nggak ribut, nggak drama, nggak buka aib. Tapi sebagian lagi ngerasa kayaknya Herviza lagi nahan perasaan nih, sotoy kan. Di tengah ramainya gosip muncullah seorang perempuan nih, listeners di TikTok, yang ngasih klarifikasi. Padahal tuh Ricky Harun sama istrinya kagak ngomong apa-apa. Katanya sih dia tuh pernah ketemu Ricky Harun di tahun 2024, which is 2 tahun yang lalu. Dan dia bilang kalau gue bukan pegawai karaoke, dia ngomong gitu. Nah, terus dia juga ngomong nih katanya, pas dideketin sama Ricky Harun, terus habis itu dia tahu kalau Ricky Harun udah punya istri, dia jaga jarak dan menolak ajakan untuk ketemu lagi. Perempuan ini juga menjelaskan kalau video itu direkam, si cewek ini tuh yang ada di video itu, listeners. Perempuan ini juga menjelaskan kalau video itu direkam ketika kondisi ruangan mati lampu. Hey, karaoke mana yang mati lampu, ya kan? Kalau karaoke cuma nyanyi-nyanyi doang kan lampu nyala juga gak apa-apa gak sih? Nah, terus dia nyalain flash tanpa sadar, dan makanya kamera depannya, ngerti gak? Jadi kayak dia mau ngerekam, terus dia gak sadar ternyata dia lagi ngerekam soalnya flashnya nyala. Lagi-lagi klarifikasi ini bikin publik terbelah. Ada yang ngerasa klarifikasi ini ngebantu ngelurusin isu, tapi ada yang ngerasa klarifikasi ini muncul terlalu terlambat karena udah kemakan gitu loh. Dan walaupun si mbak-mbak ini klarifikasi, ini tidak sepenuhnya menghentikan gosip. Ya iyalah, siapa yang bisa ngentiin gosip? Gak ada. Dibilang dosa juga tetap gosip. Justru ini muncul lagi pertanyaan baru untuk netizen. Klarifikasi ini murni kejujuran atau upaya meredam isu dan pengen viral? Tapi ini menunjukkan satu hal penting. Di era media sosial, satu potongan video ini bisa ngebentuk opini publik, listener. Satu caption bisa ngubah persepsi, dan satu asumsi bisa berkembang menjadi kebenaran versi netizen. Ricky Harun kan kita tahu selama ini sebagai artis public figure yang citranya positif banget ya. Kayak aku juga gak pernah dengar gitu ada berita-berita tentang dia. Jadi pas ada isu kayak gini, si netizen Indonesia kan demen banget tuh ye. Makanya publik ngerasa kayak wah bisa nih, kontras nih. Inilah yang bikin gosip semakin menarik untuk netizen. Bukan karena videonya, tapi karena si Ricky Harun ini citranya emang baik-baik. Coba kalau misalnya yang video itu misalnya salah satu artis yang emang dia citranya buruk, orang mah biasa aja gak sih? Tapi karena Ricky Harun ini citranya positif nih, makanya pas ada video ini heboh. Sampai hari ini, sampai detik aku ngomong nih sampai ini video ke-upload nih ya, belum ada statement pasti yang menyatakan kalau pria di video itu benar-benar Ricky Harun. Jadi semua ini hanya asumsi dan spekulasi netizen aja. Cuman kalau misalnya emang beneran seru banget sih ya. Kita doain aja lah, semoga itu bukan. Tapi aku yakin pasti ada yang berdoa itu semoga itu dia kan. Tapi ya kita doain semoga pernikahannya, hubungannya sama istri langgeng-langgeng aja. Kalau misalnya ada masalah diobrolin berdua aja. Ingat, kamu itu gak berutang apa-apa kok ke publik. Jadi kalian sebenarnya juga gak perlu klarifikasi apa-apa. Dengan kamu berdua ini gak klarifikasi Mas Rizky dan Mbak Herviza, aku yakin netizen makin kepanasan. Nama kamu naik, diundang di TV, ya kan? Win-win solution, say.